Jungle. Manajemen strategi merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keputusan-keputusan yang mengarah pada pencapaian tujuan jangka panjang suatu organisasi. Hal ini melibatkan identifikasi sasaran dan objektif organisasi, analisis lingkungan internal dan eksternal, pengembangan strategi, implementasi strategi, dan pengawasan kinerja organisasi. Proses manajemen strategi dimulai dengan analisis lingkungan internal dan eksternal suatu organisasi. Analisis lingkungan internal melibatkan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan suatu organisasi, seperti sumber daya, kemampuan, dan budaya perusahaan. Sementara itu, analisis lingkungan eksternal melibatkan pemahaman terhadap peluang dan ancaman dari faktor-faktor luar organisasi, seperti tren industri, persaingan, regulasi, dan perubahan demografi. Setelah analisis lingkungan, langkah selanjutnya adalah merumuskan visi, misi, dan tujuan organisasi. Visi adalah gambaran jangka panjang tentang di mana organisasi ini berada di masa depan. Misi adalah pernyataan tentang tujuan utama organisasi dan alasan mengapa organisasi tersebut ada. Tujuan adalah hasil yang diinginkan atau dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Setelah visi, misi, dan tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengembangkan strategi. Strategi adalah rencana umum yang mengarahkan organisasi menuju pencapaian tujuan jangka panjang. Strategi harus mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Setelah strategi dikembangkan, tindakan implementasi yang dilakukan untuk menjalankan strategi tersebut. Hal ini melibatkan alokasi sumber daya, pengaturan struktur organisasi, pemberian tanggung jawab, dan pelaksanaan program-program strategi. Pada tahap terakhir, pengawasan kinerja organisasi dilakukan untuk memastikan bahwa strategi yang diimplementasikan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengawasan ini melibatkan pemantauan kinerja, pengukuran hasil, identifikasi perubahan yang diperlukan, dan pengaturan kembali strategi jika diperlukan. Manajemen strategi intinya adalah merupakan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan dalam mengelola suatu organisasi. Hal ini membantu organisasi untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang terus berubah. Dalam proses manajemen strategi, penting untuk melibatkan semua tingkatan manajemen dan memastikan adanya komunikasi yang efektif di seluruh organisasi. Tentu saja dalam manajemen strategi itu memiliki tujuan dan manfaat yang penting bagi individu maupun bagi suatu organisasi atau perusahaan. Berikut merupakan beberapa tujuan dan manfaat utama dalam mempelajari manajemen strategi. Yang pertama, pemahaman lingkungan bisnis. Manajemen strategi membantu individu dan organisasi untuk memahami dan mengantisipasi perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis, termasuk tren industri, persaingan, teknologi, dan perubahan kebijakan. Dengan pemahaman yang baik tentang lingkungan, individu dan organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dan adaptif. Yang kedua, pengembangan visi dan arah. Manajemen strategi membantu dalam merumuskan visi jangka panjang dan arah organisasi. Hal ini membantu dalam menetapkan tujuan yang jelas, menginspirasi dan memotivasi karyawan, serta memberikan panduan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Dan yang ketiga, ada pengelolaan sumber daya. Mempelajari manajemen strategi membantu individu serta organisasi untuk mengelola sumber daya yang terbatas dengan lebih efektif. Ini melibatkan alokasi yang cerdas dari waktu, tenaga kerja, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Dan yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik. Manajemen strategi memberikan kerangka kerja dan alat untuk melakukan analisis menyeluruh
terhadap situasi dan pilihan yang ada. Dengan memahami prinsip-prinsip manajemen strategi, individu bahkan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi berdasarkan analisis risiko, keuntungan, dan konsekuensi jangka panjang. Yang kelima ada peningkatan daya saing. Salah satu manfaat utama dari manajemen strategi adalah peningkatan daya saing organisasi. Dengan merumuskan strategi yang tepat dan mengimplementasikannya dengan baik, organisasi dapat mengoptimalkan keunggulan kompetitifnya, menemukan peluang baru, mengatasi tantangan, dan tetap relevan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Yang keenam ada inovasi dan adaptasi. Mempelajari manajemen strategi juga mendorong inovasi dan adaptasi dalam organisasi. Manajemen strategi mendorong organisasi untuk mencari peluang baru, pengembangan produk dan layanan inovatif, serta beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang tepat. Dan yang ketujuh, ada pengawasan dan evaluasi. Manajemen strategi memberikan kerangka untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja organisasi secara terus-menerus. Dengan melakukan pemantauan dan evaluasi yang tepat, organisasi dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan strategi mereka, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Mempelajari manajemen strategi tentunya memberikan pemahaman yang komprehensif tentang cara mengelola organisasi dengan cara yang efektif dan adaptif. Ini membantu individu maupun organisasi untuk beroperasi secara lebih baik, menghadapi perubahan, dan mencapai keberhasilan dalam jangka yang panjang. Salah satu contoh perusahaan yang menetapkan manajemen strategi dengan baik adalah perusahaan teknologi Apple. Apple telah mengembangkan dan mengimplementasikan strategi-strategi yang sukses dalam beberapa dekade terakhir. Dan berikut ini merupakan contoh strategi yang diterapkan oleh perusahaan Apple. Yang pertama, ada diferensiasi produk. Apple dikenal dengan diferensiasi produknya yang kuat. Mereka fokus dengan inovasi dan desain yang menarik, menciptakan produk-produk yang menonjol dan diminati oleh konsumen. Strategi ini membantu Apple mengembangkan diri dari pesaing dan membangun keunggulan yang kompetitif. Yang kedua ada integrasi vertikal. Apple menetapkan strategi integrasi vertikal dengan mengendalikan hampir seluruh rantai pasokan produknya, termasuk desain, produksi, distribusi, dan penjualan. Dengan mengendalikan seluruh proses, Apple dapat mempertahankan kualitas produknya, meningkatkan efisiensi, dan memiliki kendali atas pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Yang ketiga ada fokus pada ekosistem. Apple telah menciptakan ekosistem yang kuat dengan produk-produknya, seperti iPhone, iPad, Mac, dan layanan seperti iTunes, App Store, dan iCloud. Dengan membangun ekosistem yang terintegrasi, Apple menciptakan ketertarikan pelanggan yang kuat, menciptakan peluang cross-selling atau upselling. Keempat, penetrasi pasar global. Apple memiliki strategi ekspansi global yang sukses. Mereka berhasil memasuki pasar internasional dan memiliki kehadiran yang kuat di berbagai negara. Dalam strategi ini, Apple memahami perbedaan budaya, kebiasaan konsumen, dan persaingan di pasar global, serta menghadapi produk dan strategi pemasaran mereka sesuai dengan kebutuhan setiap pasar. Dan yang terakhir, perusahaan Apple fokus pada pengalaman pelanggan. Salah satu keberhasilan Apple adalah fokus yang kuat pada pengalaman pelanggan. Mereka berusaha untuk memberikan pengalaman yang mulus dan intuitif melalui desain yang elegan, antarmuka yang ramah pengguna, dan layanan pelanggan yang responsif. Strategi ini membantu Apple untuk membangun loyalitas pelanggan yang tinggi. Apple merupakan contoh perusahaan yang konsisten mengimplementasikan strategi-strategi yang berhasil dalam menghadapi persaingan industri teknologi.
Mereka terus berinovasi, mengikuti tren pasar, dan mengelola sumber daya dengan bijak dalam rangka mencapai keberhasilan dalam jangka panjang.